datang di channel Cerita Bergambar. Pada suatu hari yang cerah, keluarga bebek berenang bermain di sungai. Mereka selalu ceria, bergembira, dengan ibu dan saudaranya. Di perjalanan, satu anak bebek bernama Raka melihat kumpulan hewan bermain di pinggir sungai. Raka berkata, "Wah, betapa senangnya mereka bermain." Raka pun menghampirinya. Sapa Raka, "Hai kalian, sedang apa di sini?" Dengan wajah senyum Rama bertanya. Kelinci dan lainnya menjawab, "Kami sedang bermain, sebelumnya salam kenal, ayo sini ikut." Mereka pun bermain bersama. Sampai waktu menunjukkan jam sore, dan semua teman berpamitan pulang. Tapi Raka baru ingat, telah meninggalkan ibu dan saudaranya, dia pun tidak tahu jalan pulang. Aduh, bagaimana ini? Saya tidak tahu jalan pulang. Raka merasa bingung. Saudaranya baru sadar, Raka menghilang. Dengan cemas mulai mencari si Raka. Tapi apa daya, sudah terlanjur jauh dan hari semakin sore. Pencarian pun dihentikan. Si Raka pun cemas, berjalan tanpa arah. Mana jalan pulang yang benar? Begitu membingungkan baginya, mau minta bantuan, tapi teman mereka sudah pulang semua. Tanpa putus asa, Raka mencari jalan pulang. Padahal dia tersesat jauh masuk ke dalam hutan. Begitu berharap bisa menemukan saudara dan ibunya. Pada akhirnya, Raka bertemu dengan serigala. "Apa yang kamu lakukan di sini, bebek kecil?" Raka pun menjawab, "Saya tersesat, tidak tahu jalan pulang. Bisakah Tuan membantuku?" Jawab serigala, "Tentu saja, mari ikut saya. Akan kutunjukkan jalan pulang." Tak berapa lama Raka pun kaget. Ternyata serigala itu jahat, membawa ke kawanan serigala lainnya untuk ditangkap. Kumpulan serigala tertawa bahagia, mendapat mangsa bebek kecil yang tersesat. Raka pun berlari ketakutan. Mereka mengejarnya. "Anak kecil, mau kemana? Kamu tidak bisa lari dariku," kata salah satu serigala itu. Dengan cepat Raka bersembunyi di balik dedaunan. Oh tidak, bagaimana ini? Aku harus lari dari mereka. Dengan penuh rasa takut. Mulai jalan menjauh, Raka melangkah demi langkah. Aku harus tetap tenang, tidak boleh cemas. Sambil berjalan dengan hati-hati. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba seekor burung merpati putih muncul pas di hadapannya. Raka pun kaget dan terduduk lemas. Tanya merpati putih, "Kamu sedang apa di sini? Apakah kamu tersesat di hutan ini?" Raka menjawab, "Iya, aku tersesat di sini. Apakah kamu mau menangkap saya?" Dengan rasa takut dan pasrah. Merpati pun tersenyum padanya. "Kenapa bilang begitu? Oh iya, tadi sempat melihat kamu dikejar serigala jahat, bukan? Jangan takut, aku mengikutimu untuk menolongmu." Raka menjawab, "Benarkah itu? Tapi aku takut. Kamu berbuat baik di awal, dan akhirnya menangkapku." Dengan rasa ragu. Dengan tenang merpati terbang dan berkata, "Tunggulah di sini, aku segera kembali. Beristirahatlah," sambil beranjak pergi dari Raka. Tanpa disadari Raka langsung tertidur di tempat yang aman. Burung itu adalah merpati ajaib baik hati. Dengan sihirnya, Raka berada tempat yang aman. Merpati pun mulai mencari serigala itu. Dia terbang dan penuh rasa kasihan kepada Raka. Dan akhirnya, merpati menemukan kawanan serigala itu dan berteriak, "Hai serigala, bisakah kamu berbuat baik di hutan ini?" Merpati pun mendekati mereka.
kelakuan mereka, tiba-tiba burung menghilang, berubah menjadi singa, dan muncul dari semak pohon. Kawanan serigala pun kaget dan takut. Serigala pun sambil berlari ketakutan. Oh tidak, ada tuan singa di sini. Kita harus lari. Tanpa ragu mereka berlari dengan cepat. Kawanan serigala kelelahan dan berkata, "Kita istirahat dulu di sini. Mungkin singa itu tidak bisa mengejar kita lagi," kata salah satu serigala. Belum selesai ngomong tanpa disadari, muncul seekor macan dari belakang. Mereka ketakutan dan berlari. Macan pun mengejar. Begitu lelahnya serigala berlari sampai ujung perbatasan hutan. Si macan pun menghilang. Kawanan serigala merasa kehausan dan mencari minum di sungai. Apa yang terjadi? Buaya muncul di hadapannya. Buaya itu mengejar kawanan serigala jahat. Mereka berlari ketakutan dan meninggalkan hutan itu. Di pagi hari, dengan bantuan merpati ajaib, dibuatkanlah pesawat untuk mengantarnya pulang. Saat mendekati sungai, pesawat itu berubah menjadi perahu, menyusuri sungai melanjutkan perjalanan di air. Akhirnya Raka kembali dengan keluarganya. Ibu, saudara, dan teman-temannya merasa senang serta menyambut kedatangannya. Burung merpati ajaib pun berpamitan, merasa bahagia bisa menolong Raka dan menjaga kedamaian hutan. Kisah ini terinspirasi dari kesadaran kita tentang saling menjaga dan saling menolong antar sesama. Cerita pun berakhir dengan kembalinya si Raka. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa.